Ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian Ahad pagi ingkang mugi tansah pinaringan hidayah lan taufik saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo kula panjenengan tansah memuji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan kalebet hambanipun Allah ingkang senantiasa bersyukur, selalu bersyukur kepada Allah terhadap nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hari ini alhamdulillah terang ya Pak nggih. Mboten mendung, mboten gerimis. Kadang-kadang gerimis gasik. Ahad kemarin saya keluar kota jadi tidak bisa mengisi. Hari ini kita lanjutkan kajian tafsir kita surat Ali Imran. Jadi pada pertemuan Ahad yang lalu Allah takdirkan saya reunian Bu. Istuwarunu reunian. Yang paling saya syukuri adalah bisa berjumpa kembali dengan guru-guru saya, ya. Bisa cium tangan guru, karena salah satu yang harus kita bersyukur, berterima kasih itu adalah kepada guru kita ya Bu ya, yang telah mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Bahkan dalam Islam itu kalau orang mengajari kita sekalipun cuma satu huruf, maka dia telah menjadi guru kita. Dan di antara yang beliau pesankan kemarin adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga sholat berjamaah. Titenane wong Islam menika genah, titenane apa? Indikator wong Islam niku genah ya. Nomor 1 salat ya. Indikator wong Islam genah salat. Al ahdu bainana wa bainahum as shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian kami dengan mereka, kata Rasulullah, sholat. Sing ninggalna sholat berarti kafir. Faman tarakaha faqad kafar. Nah, masalah kemudian para ulama itu memerinci keterangannya hadis ini itu lain persoalan ya. Bagaimana rinciannya? Rinciannya ada ulama yang berpendapat apapun alasannya nek ora sholat kafir. Yes. Itu mazhab Hambali. Tapi 3 mazhab yang lain tidak.
Aja wong wis syahadat kok dikafirno ya. Di detailkan ya, dirinci, dibahas secara tafsili dulu. Ya, dirinci dhisik. Sebab apa ora salat ana sing isih sinau ya. Islam ning rong paham Islam. Ya. Urung mudeng salat ki apa. Ada yang malu wis belajar sholat ning isin lingkungannya pada nggak sholat ning kantor ranana sing sholat bareng ngaji kok sholat itu jebule wajib arep sholat isin nyong mosok dhewekan sing sholat ya. Jadi bisa jadi karena malu lingkungan ya. Ada lagi yang karena males ya. Yo kadang sholat, kadang ora dongdongan beli. Gitu. Jadi ada yang karena males. Tapi tahu sholat itu wajib, percaya dan yakin sholat itu kewajiban. Nah, yang model kayak begini, ulama-ulama mazhab Syafi'i, mazhab yang lain itu mengatakan tidak kafir, isih Islam, ya, isih Islam. Tapi kalau yang tidak sholat menganggap sholat itu nggak wajib, zaman modern, zaman teknologi informasi semuanya serba cepat, usih sholat bareng. Sholat gue cocoknya gue zaman gemian, ben wong ora stres masalah rezeki, masalah kehidupan rumah tangga, masalah problematika hidup ya, ben ora stres sholat ben tenang atine. Siki kan wis zamane ana psikiater, siki zamane banyak hiburan ya. Sholat wis ora wajib ya, sholat wis ora cocok nggo zaman siki. Nah, nek sing model ora sholat ki model sing kaya kiye ya, yang tidak percaya sholat itu kewajiban syariat dari Allah ya, menolak kewajiban sholat senajan KTP-ne ditulis agama Islam wis kudu Islamane ya. Ini yang masuk kategori kafir. Nah, jadi hadisnya pada tapi keterangan para ulama beda ya. Tuh, jadi dirinci. Nah, kula panjenengan kalebu wong Islam sing gelem salat apa ora? Lah ya monggo, aja-aja sregep mangkat nang masjid pengajian tapi ra gelem salat. Bobo salat ning omah, iki cilaka. Ya. Jadi agar kita itu mati besok itu husnul khotimah, membawa iman dan Islam kita, monggo kula panjenengan jaga sholat ya. Tapi Bapak Ibu sekalian ya, karena guru saya ini memang luar biasa ya, kalau tausiah itu tidak pernah lepas mengingatkan masalah sholat ya. Sampai reuni santri ini biar saya cilik-cilik diulangkan sholat, siki wis reuni tua-tua, wis kaki-kaki, wis kata si dua putu lomba kon sekawan ya, isih dielekno sholat tapi indikatore udah nglakoni sholat
Ya, indikatornya loro. Siji salat berjamaah. Jamaah ning masjid. Kok salatnya jamaah ning masjid ra? Ya. Jamaah ning masjid ora. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Wong lakoni salat, wis gelem salat, wis gelem. Ning males-malesan. Ya. Salat subuh jam 6. Salat duhur jam 3 sore. Salat maghrib jam 9 bengi. Lah salat isyae kapan? Molor, dolanan HP, dolanan macam-macam, nyambut gawe, pokoknya ngode dan ya. Males sholat sampai lewat keluar dari waktunya. Terutama Bapak Ibu sekalian sholat subuh lan isya. Ora sholat subuh lan ora sholat isya berjamaah di masjid, padahal sehat, orang meriang, ora udan, ora safar, ngerti safar ya, lelungan ya. Lelungan entah itu silaturahmi atau apa ini ya, nggak pergi jauh. Krungu adzan, ora keturun ya, krungu adzan, kok ramangkat nang masjid, isya karo subuh awang-awangan. Munafik. Lah, silakan. Ya, tidak sholat berjamaah isya dan masjid subuh di masjid itu tanda wis. Nah, gampang nih ten wong Islam iki gampang enggak? Asline. Nah, kemarin itu Bapak Ibu sekalian nasihatnya lebih tinggi lagi, dosanya lebih tinggi lagi. Nek kelasnya santri saya sering kalau diundang nikahan, walimahan sing nikah niku santri. Saya bilang standar sholatnya santri ke sholat jamaah 5 waktu neng masjid. Ran neng masjid nafik. Gue motivasi gitu. Jadi ya begitu, jadi penanggung jawab keluarga harus bisa memberi contoh kepada anaknya, anak istrinya. Bapak Ibu sekalian, kalau guru saya itu dosanya lebih tinggi. 40 dina sholat jamaah terus 5 waktu, tidak ketinggalan takbiratul ihram. Begitu imamnya Allahu Akbar, urung sempat baca Al-Fatihah kita sudah ikut Allahu Akbar. Itu enggak takbiratul, itu tidak ketinggalan takbiratul ihram. Tapi nek wis rampung Al-Fatihah ya berarti wis keri takbiratul ihram. Ya. Jadi wis ketinggalan sholat. Nah itu pokoknya imam Allahu Akbar, sholat jamaah ora keri takbiratul ihram, artine sadurunge imam maca Al-Fatihah wis melu takbir Allahu Akbar. 40 dina. Siapa yang sholat jamaahnya 5 waktu di masjid bersama imam tidak ketinggalan takbiratul ihram 40 hari berturut-turut, ya,
maka dia terlepas dari dua perkara. Satu, lepas dari neraka, tidak akan kena siksa neraka. Yang kedua, lepas dari penyakit munafik, bersih, dijamin bersih dari sifat munafik. Niku Bapak Ibu jenengan paribasan cuti ora kerja, nyelengi nabung orang ngode orang ngapa-ngapa mung arep napa jamaah 40 dina pokoke wis nyong ora arep ngode. Cobi jenengan nek saged. Nek saged berarti betul-betul bukan orang munafik dan pasti tidak akan masuk neraka. Tapi pasti gagal. Jadi hari ke-38 besoknya gagal takbiratul ihram bersama imam. Itu beratnya, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Karena angele dua perkara itu ya, terbebas dari penyakit munafik dan terbebas dari ancaman neraka, siksa neraka. Itu. Tapi nek anak bisa bener betul-betul, nggak usah cerita ke orang lain. Oh nyong teyeng, wes berat luar. Misal ya, ana beno gaguane, sing bocah nangis, sing ngentut, sing apa wis batal. Sing pas komat iki wudu malah pengen ngono. Tapi Bapak Ibu sekalian, ya, itu indikator dosis tinggi, ya. Jadi kalau kita mau jadi orang Islam yang baik sholatnya, tidak bisa sekarang 40 dina terus-menerus, tapi itu bisa dilatih. Seminggu orang ketinggalan jamaahnya, rong minggu ora ketinggalan, telung minggu, patang minggu, terus ya. Jadi dilatih terus. Insya Allah kalau hati kita sudah bersih, ya, dibersihkan oleh Allah, maka Allah beri kemampuan 40 hari berturut-turut, ya, sholat jamaah bersama imam tidak ketinggalan takbiratul ihram. Arep nyoba Bu? Monggo ya. Ojo nganti keri jamaah. Angel sebelum komat ben nembe wong piro. Pi wonge yo gendenan gitu. Terus pokoknya nyong arep dadi muadzin ben ora tahu ketinggalan. Coba dadi muadzin kuat 40 dina 5 waktu apa ora. Nah, itu luar biasa ya, belum tentu. Kadang-kadang malah muadzin dibayar ya dia. Muadzin dibayar ya iso gugur gitu loh. Nah, ini sekedar tambahan motivasi untuk kita semuanya, mengingatkan diri saya sendiri juga kepada jamaah, mari kita makmurkan masjid kita dengan sholat berjamaah. Kita latih terus menerus ya, sebagaimana orang sekolah, orang ujuk-ujuk kelas 6 yuk kelas 1 disit, kelas loro, kelas 3 terus lulus mlebu SMP ya. Aja ora lulus SMP terus S1. Engko ribut ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian urut ya, insya Allah dengan rahmat Allah, kalau Allah merahmati kita, Allah beri kekuatan kita untuk mencapai kebersihan hati, termasuk bersih dari sifat munafik. Dan indikatornya apa? Indikatornya, tandanya mampu sholat jamaah 5 waktu di masjid bersama imam
tidak ketinggalan takbiratul ihram. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pembahasan tafsir surat Ali Imran. Ini maksudnya lama lah, nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Kemarin kita sudah membaca terjemahannya sampai ayat 50 ya. Pembahasannya memang baru sampai 49. Kita baca dulu terjemahan ayat 51 sampai 54. Kalau bisa 55 ya lebih bagus. Kalau enggak, pembahasan ayat 55 akan besok. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha rabbi. Satemene Gusti Allah kue pangerane nyong, pangeranku. Wa rabbukum lan pangeranmu kabeh. Fa'buduhu. Merga kue sembaha panjenengane Gusti Allah. Hada siratun mustaqim, ya kiye dalan sing lurus sing jejeg. Falamma ahassa Isa, falamma mangkarikala Isa ahassa Isa, Nabi Isa ngrasakna minhumul kufra, minhumul kufra, kekufuran atau ingkare Bani Israel, ingkare kaum sekang Bani Israel. Kala kiambake ngucap, man ansori, man sapa ansori sing arep dadi. Ansor itu napa Bu? Penolong ya, penulung sing aweh pitulungan. Man ansori, sapa sing arep dadi penulung ilallahi, nggo ngedekna agamane Gusti Allah. Qalal hawariyuna, para hawariyun niku kanca setia. Kanca setia niku napa namanya? Hawariyun, hawari. Qalal hawariyuna, murid-murid lan kanca setiane Nabi Isa jawab, nahnu ansarullah, nyong kabeh sing dadi penulung agamane Gusti Allah. Amanna billahi, nyong kabeh percaya maring Gusti Allah. Washhad bi anna muslimun, lan seksenono lamun nyong kabeh, bi anna lamun nyong kabeh muslimun, wong-wong muslim. Rabbana, duh pangeran kula, amanna, kula sedaya pun ngandel pun iman, bima anzalta, dateng napa kemawon ingkang panjenengan turunaken, wattaba'na, lan kula sedaya pun derek utusan Rasul. Faktubna ma'asyahidin, mila niku mugi tetepna kula sedaya sesarengan ma'asyahidin, golongan tiang-tiang engkang sami napa syahidin, nyukani peseksen, orang yang bersaksi.
Wa makaru lan dheweke wong-wong kafir pada gawe makar. Makar niku cara Jawane napa nggih? Ana bahasa Jawane makar. Apa, Pak? Tipu daya itu makar. Nek wong perang terus bikin strategi tipu daya niku bahasa Jawane napa, Bu? Mboten ngertos bahasa Jawa, ya wis. Kanggo bahasa Arab makar. Iya. Pancen. Jawa tapi orang ngerti Jawane. Wa makaru lan dheweke wong-wong kafir pada gawe makar. Wa makarallah, maka Gusti Allah males makar sih. Nek ning ketoprak iki biasane sering krungu tapi lalen ya. Artinya makar ya. Gusti Allah males ya. Makare wong-wong kafir. Wallahu khairul makirin lan Gusti Allah sebagus-baguse sing males sing gawe makar, sing males makar. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini kita membahas tentang makar orang-orang kafir atau sikap orang-orang kafir terhadap Nabi Isa. Sebelumnya kita sampaikan dulu bahwasannya kemarin telah kita terangkan tentang kelahiran Nabi Isa yang lahir tanpa melalui proses hukum sebab akibat, yaitu lahir dari seorang ibu perempuan yang suci tanpa disentuh laki-laki. Ini yang disebut dengan kelahiran tanpa melalui proses sebab akibat. Dan ini termasuk keajaiban Nabi Isa. Yang kedua, bahwa Nabi Isa memiliki beberapa keajaiban. Berbicara sejak masih bayi, kemudian bisa menciptakan burung, ya, burung-burungan dari tanah bisa menjadi burung beneran, bisa terbang. Yang ketiga, bisa menyembuhkan buta dan kusta. Kemudian bisa menghidupkan orang yang mati. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu disebutkan di dalam ayat ke-49 yang beliau mengatakan semuanya dengan biiznillah. Biidnillah, bolak-balik ya menyebutkan dengan biidnillah, dengan izin Allah, yang lain biidni, yang menunjukkan secara tegas bahwa kemampuan luar biasa yang ditunjukkan oleh Nabi Isa itu bukan bukti bahwa Nabi Isa itu Tuhan, karena Nabi Isa menunjukkan sesuatu yang luar biasa dengan mengatakan biidznillah, itu karena
kersane Gusti Allah. Berarti Nabi Isa sanes Tuhan. Termasuk sesuatu yang luar biasa yang menjadi mukjizatnya Nabi Musa, bukti kerasulan beliau adalah mengabarkan sesuatu yang tersembunyi, yang kita makan, yang sudah kita makan, yang kita simpan di dalam almari kita, semuanya Nabi Isa bisa menjelaskan. Nah, berikutnya di ayat ke 51, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratun mustaqim. Nabi Isa kemudian mengatakan innallaha rabbi, sak temene Gusti Allah pengereane nyong. Allah lah Tuhanku. Bukan Nabi Isa yang jadi Tuhan, tetapi Allah yang menjadi Tuhannya Nabi Isa. Sehingga di dalam ajaran agama kita, agama Islam, itu tegas kita itu meyakini bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan, tetapi manusia biasa yang dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi dan utusan Allah, diberi mukjizat sebagai tanda kenabiannya. Innallaha rabbi wa rabbukum, sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian, fa'buduhu, maka sembahlah Dia, sembahlah Allah saja. Nabi Isa tidak pernah menyuruh pengikutnya, tidak pernah mengajak pengikutnya untuk menyembah dirinya, tetapi menyuruh untuk menyembah kepada Allah. Inilah bedanya akidah umat Islam dengan akidah orang-orang di luar Islam. Ada yang meyakini yang lahir dari Maryam itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Itu bukan keyakinan Islam. Mungkin ada yang meyakini bahwa Maryam itu istrinya Tuhan, sehingga anak yang lahir adalah anak Tuhan, sehingga disembah-sembah. Meyakini yang lahir atau yang dilahirkan oleh Maryam itu adalah Tuhan adalah kekafiran. Meyakini yang dilahirkan Maryam itu anak Tuhan juga merupakan kekafiran menurut ajaran Islam. Ya, tidak boleh, umat Islam tidak boleh meyakini yang lahir itu atau yang dilahirkan Maryam itu adalah Tuhan, jelmaan Tuhan, tidak boleh. Meyakini itu anaknya Tuhan juga tidak boleh. Ya. Oleh karena itu para ulama, ya, banyak ulama yang tegas
mengucapkan selamat Natal itu haram. Karena umat Islam tidak punya keyakinan bahwa Tuhan itu dilahirkan atau yang dilahirkan itu anak Tuhan. Tidak ada. Ya. Tidak seperti itu keyakinan umat Islam. Ya begitu, memang umat Islam itu tegas dan harus bersih dalam keyakinan, tidak abu-abu. Ya. Begini Bapak Ibu sekalian, jadi mengucapkan Natal itu bukan kemudian ya dipahami, oh mengucapkan Natal itu haram karena orang yang mengucapkan Natal besok jadi Kristen. Enggak gitu. Tambah lagi, saya tetap mengucapkan selamat Natal, tetapi saya tidak menjadi Kristen. Emang saya kalau mengucapkan selamat Hari Pahlawan, besok saya jadi pahlawan? Kan tidak. Itu adalah logika sesat. Bagaimana mengucapkan selamat hari Natal? Ini sudah lewat ya, sudah lewat. Ya kita baru bahas ayatnya ini. Ya. Jadi ingin saya tegaskan bahwasannya ya, kita umat Islam tidak boleh meyakini Yesus itu adalah anak Tuhan, tidak boleh meyakini itu Tuhan, jelmaan Tuhan. Kalau mengucapkan selamat Natal itu meyakini Yesus itu adalah jelmaan Tuhan yang dilahirkan oleh Maryam, maka keyakinannya itu sudah menyebabkan batal Islamnya tanpa mengatakan keluar dari Islam, tanpa mengatakan saya keluar dari Islam ya seperti itu. Tapi ketika mengucapkan selamat Natal itu dengan keyakinan seperti yang diyakini orang Nasrani ya, bahwa yang lahir itu adalah Tuhan, jelmaan Tuhan atau anak Tuhan, maka itu merupakan ya. Tapi kalau nggak percaya yang lahir itu Tuhan, yang nggak percaya itu anak Tuhan, kalau itu merupakan bentuk takdim itu mengagungkan hari rayanya orang yang mempercayai itu adalah Tuhan, kelahiran Tuhannya, atau meyakini itu bentuk kebaktian ibadah ya, maka itu juga haram. Jadi jatuhnya haram juga, cuma tinggal tingkatan keharamannya itu sampai mengeluarkan dari Islam atau tidak. Nggak ada urusannya dia masuk Kristen atau tidak. Nah, sampai pada dalam Islam itu biasa hukum itu kemudian berkembang pembahasannya. Ya. Saya melihat sampai ada yang membahas bagaimana hukumnya memberikan diskon sebagai bentuk peran serta merayakan Natal. Wah, jualannya diskon Natal, hukumnya begitu. Berdasarkan wala yashhaduna zur ya, masuk kena ayat itu ya. Jadi kalau mau memberi diskon jangan kait-kaitkan dengan ibadah ritualnya orang-orang non muslim apapun itu ya, apapun ritual non muslim kita tidak boleh ikut
mengagungkan ritual yang bukan ajaran agama kita sendiri. Begitu nggih Pak nggih? Ya, jelas ya? Jelas Bu? Jelas. Ya, menawi kalau jenengan mau apa namanya jualan memberi diskon, jangan kaitkan dengan ikut membesarkan, mensyiarkan, takdim. Wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Tapi takdimnya bukan syiar agamanya Allah, tapi syiar agama-agama orang musyrik, itu tidak boleh. Ya. Membesarkan takdim, membesarkan itu apa ya? Merayakan. Mengagung-agungkan. Nah, itu enggak boleh. Wallah langsung. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, hada suratul mustaqim, inilah jalan yang lurus. Falamma ahassa Isa minhumul kufra, ketika Nabi Isa itu merasakan ada kekufuran dari Bani Israel, orang-orang Bani Israel itu kufur, ingkar, menentang, menolak ajaran yang beliau bawa, sampai tingkat wa makaru, mereka merencanakan untuk membunuh. Jadi membuat makar. Jadi di dalam keterangan sebagian tafsir bahwa mereka membuat makar itu adalah untuk merencanakan membunuh Nabi Isa. Misalnya diantaranya adalah di tafsir Jalalain, ya. Mereka membuat makar untuk membunuh Nabi Isa. Nabi Isa merasakan ada kekufuran yang menghadang dakwah beliau, yang menolak dan menghalangi dakwah beliau. Apa yang dilakukan Nabi Isa? Falamma ahasu Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Beliau pilih murid-muridnya. Ya. Muridnya didhawuhi, siapa yang siap jadi ansorku, pembela setiaku. Man ansari ilallah. Siapa yang mau jadi ansor, penolongku, pembelaku untuk menegakkan agama Allah. Ora kabeh murid kuwi tenanan. Nah, kalau Hawariyun ini tenanan ini, ya. Makanya ditanting, ya. Di mapping sing bener-bener setia nih. Ketemulah 12 orang, ya, yang menyatakan siap menjadi ansor Nabi Isa untuk menegakkan agama Allah. Man ansari ilallah, siapa yang mau menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah. Qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Nabi Isa, kami siap, ya, 12 orang. Kami siap untuk menjadi pembela setia, ya, dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah itu memang butuh ada pembela setianya, sing tenanan. Ngaji nek mau ngaji tok,
Jadi tenanan ora sih mau membela agama Allah. Nah, itu perlu diseleksi. Perlu disisir. Nah, terbentuklah 12 orang yang menjadi murid setianya Nabi Isa untuk menjadi pembela-pembela Nabi Isa, menghadapi makar orang-orang kafir, orang-orang yang menolak dakwahnya Nabi Isa. Nah, kemudian hal yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang telah mempersiapkan diri untuk menjadi ansor pembela agama Allah ini mengatakan amanna billahi wa syahadu bi anna muslimun. Kami telah beriman kepada Allah, saksikanlah seksenono bi anna muslimun. Nyong kabeh ye wong Islam. Bapak Ibu sekalian, jadi pembela agama Allah ansor seperti Hawariyun itu nggak ada motif duniawi. Oh, saya siap bela kamu, tapi sebulan piro. Wah gitu, itu sih pengawal presiden. Tapi kalau pembela-pembela agama Allah itu enggak. Kami sudah beriman kepada Allah, siji ben seksenono nyong kabeh ki muslim. Niku penting lah. Ya. Kenapa ini penting? Kalau kita sudah yakin kepada Rasul utusan Allah, yang paling penting di akhirat itu saksi dari Rasul itu kelak di akhirat. Ya Allah ki pengikutnya nyong. Ini beriman, ki wong Islam, aja dilebokne neraka. Surga itu penting. Ya. Nah, kemarin saya juga dapat penjelasan bahwa kelak di akhirat Bapak Ibu sekalian, orang itu dihisab. Kalau di kitab tauhid itu ada riwayat hadis, setelah semuanya yang ahli surga dimasukkan surga, ahli neraka masuk neraka, wis pokoke kabeh sing ahli surga mlebu surga, sing ahli neraka mlebu neraka. Itu Allah berkata kepada malaikat, sing ning neraka, sing wis disiksa ning neraka kae deleng maning, ya. tiliki sing isih ana iman entasna, ya, dientas, masukkan ke dalam surga. Inilah kadang-kadang ada orang yang punya iman, ya, tapi wis kakean maksiat jadi ahli neraka. Mampir neraka dhisik tapi nanti masuk surga. Itu setelah yang ahli surga masuk surga, setelah semua ahli neraka masuk neraka, wis dibakar di neraka baru dientas. Nah, ada lagi setelah yang ahli surga masuk surga, yang ahli neraka masuk neraka, Allah bilang pada yang ahli surga, gelem neraka. Wahai penduduk surga, gelem neraka. Tiliki mbok anak kancamu. Kanca ngaji gemian, kanca jamaah gemian. Ya Allah ki biyen ngaji bareng nyong, kancane nyong beriman, ya wis
tas. Jadi syafaat orang soleh itu seperti itu. Pentingnya suhbatus sholihin. Kumpul duwe kumpulan karo wong soleh. Wong soleh kemu tenduki biyen. Ya, jagongan karo nyong. Ya, nyong kenal. Wong ngopi tapi ya pas adzan giliran adzan ya mangkat bareng di masjid adzan. Ya Allah kiai. Beriman kancane nyong. Diangkat, Bu. Nek jenengan urip dadi wong Islam ora tahu kenal wong soleh, ora tahu kumpul karo wong sing beriman dan ahli ibadah, ya. Kesengsarane nek takdire mlebu neraka ranana sing nganggep dadi kanca. Lah mbok ora kenal nyong. Iki ora tau salat bareng, Bu. Iki ora tau ngaji bareng, Bu. Lah kan cilaka. Nggih. Maka punya orang sama-sama beriman, ya punya teman sama-sama beriman, kumpul dengan orang soleh, salah satunya adalah untuk jadi saksi di akhirat. Loh, ini orang Islam. Ya Allah, saya saksi nih, ini Islam, angkat. Masya Allah. Ya. Jadi penting itu. Nah, kalau yang dari saksi Rasul lebih lagi. Nah, orang Ansor Hawariyun yang umatnya Nabi Isa itu yang siap menjadi pembela agama Allah itu cuma mengucap amanna billah wa syahadu bi anna muslim. Ya, kami sudah beriman kepada Allah. Saksikan kami orang Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian mereka melanjutkan doanya, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasulah faktubna ma'as syahidin. Ya Allah, kami telah beriman kepada syariat yang Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul, maka tulislah kami bersama orang-orang yang syahidin, orang-orang yang telah bersaksi. Bersaksi apa? Bersaksi tentang keesaan Allah, telah beriman bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan. Bersaksi tentang kebenaran Rasul utusan Allah. Waktubna ma'as syahidin. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Ya. Begitu Nabi Isa caranya, langkahnya untuk menghadapi orang-orang kafir yang membuat makar. Adapun kemudian kisah berikutnya terjadi polemik di kalangan manusia, apakah orang-orang kafir itu berhasil membunuh Nabi Isa apa tidak? Apakah Nabi Isa itu disalib apa tidak? Allah membahas kontroversi tersebut di ayat berikutnya. Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, dan seterusnya. Ya Allah, Allah mengatakan, wahai Isa, sesungguhnya aku mewafatkan kamu dan mengangkatmu. Yang jadi polemik kalimat mutawaffika, Allah mewafatkan Nabi Musa.
Menurut sebagian orang bahwa Nabi Isa meninggal wafat. Tapi kemudian setelah dikubur 3 hari, ya, kuburannya apa namanya bahasa Jawa nih, terbuka dan bangkit dari kubur, ya. Diperingatilah sebagai hari kebangkitan. Itu bukan keyakinan orang Islam. Saya mau menegaskan aja, yang meyakini seperti itu Nabi Musa itu sudah meninggal, sudah mati, kemudian ketika dikubur 3 hari kuburannya terbuka, hidup kembali, ya. Nah, itu bukan keyakinan. Kenapa bangkit kembali? Yang membangkitkan siapa? Oh, ribut lagi, ya. Loh, katanya Tuhan, masa mati? Jadi itu apa namanya, kayak lingkaran setan doktrin tentang ketuhanan Nabi Isa itu ribet. Tuhan kok lahir dari manusia? Oh, itu kan menjelma. Tuhan Maha Kuasa, bisa melakukan apa saja. Oke, Tuhan kok mati? Bingung lagi. Ya, jawabnya masih putar-putar nanti. Lo mati kok bangkit lagi, hidup lagi. Itu hidup sendiri apa dihidupkan? Dan seterusnya, ya. Maka Islam meluruskan, Bapak Ibu sekalian, ya, menurut syariat Islam, ya, polemik kontroversi tentang kelahiran Nabi Isa sampai meninggalnya Nabi Isa masih kontroversi. Karena status Nabi Isa itu mereka perdebatkan terus. Islam meluruskan yang benar begini, yang benar begini. Nah, bagaimana menurut Islam? Apakah Nabi Isa itu sekarang masih hidup dan belum pernah diwafatkan oleh Allah, ataukah Nabi Isa itu sudah wafat? Pembahasannya insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi apa artinya al-wafat di sini, ya? Diwafatkan itu artinya apa? Kenapa pakai ismul fa'il, jumlah ismiyah, tidak pakai jumlah fi'liyah, nggak pakai fi'il madhi, ya? Tidak tawafaituhu, tawafaituka, sesungguhnya aku wafatkan kamu, tidak pakai fi'il madhi begitu. Kita bahas pada pertemuan mendatang insyaallah tahlil lugawinya, ya. Jadi demikian, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tafsir surah Al-Imran ayat 49, 50, 51, 52, 53, 54 dan 55. Kalau kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang di ayat 55 untuk menyelesaikan pembahasan terkait dengan Nabi Isa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berada di ujung acara. Marilah kita tutup, kita akhiri kecintaan pada kesempatan kali ini dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillah dan doa kepada majelis. Subhanallah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.